Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang paling besar kepada kita, yaitu nikmat hidayah. Sehingga dengan hidayah dan petunjuk dari Allah, kita diberi kemudahan ya untuk melaksanakan atau melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Faidah Durusul Lughah. Kita memasuki pelajaran yang kedua ya. Setelah pertemuan terakhir kemarin kita menyelesaikan pelajaran yang pertama ya, maka pada pertemuan kali ini kita berpindah kepada pelajaran yang kedua. Ad-Darsus Tsani, pelajaran kedua. Pelajaran kedua bagian yang pertama ya, untuk kesempatan kali ini kita akan menyampaikan pelajaran kedua bagian yang pertama. Kita awali dengan perintah untuk menghafalkan mufrodat atau kosakata yang ada. Ya, karena mufrodat atau kosakata itu gambarannya sebagai modal bagi kita untuk mempelajari buku ini. Kalau kita sudah hafal mufrodat, ya maka nanti kita akan mudah untuk apa? Untuk mengerjakan latihan yang ada. Ya, untuk diterapkan di dalam percakapan kita. Ya, maka sangat penting sekali kita menghafal mufrodat yang ada. Sehingga di antara target kita belajar buku ini adalah nantinya kita akan hafal semua mufrodat yang ada di dalam buku aslinya ya, yaitu buku Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Ya, diharapkan semua kosakata yang ada di situ, mufrodat yang ada, kita bisa hafal semuanya. Ya, sehingga di awal ini ya kita perintahkan ihfadz hadhil mufradati taliyata wasta'milha fi hiwarik. Hafalkan kosakata berikut ini dan pergunakanlah kosakata tersebut di dalam percakapan Anda. Untuk menjaga hafalan itu dengan dipraktekkan, ya dengan dipraktekkan. Jadi menghafal kosakata itu bukan semata-mata kosakata tersebut dihafal satu persatu, tapi lebih dari itu dijaga dengan cara gunakan di dalam percakapan. Paling enggak kosakata yang sudah kita hafal coba diterapkan gitu ya, diterapkan di dalam percakapan kita. Ya dengan orang yang memungkinkan gitu kan. Ya misal sesama teman belajar, sudah sama-sama belajar, terapkan kosakata tersebut. Atau mungkin suami istri sama-sama belajar gitu ya. Maka apa yang sudah dipelajari coba diterapkan di dalam percakapan. Contoh ya misal nanti kita kenal batu ternyata bahasa Arabnya hajarun. Maka setelah kita tahu batu ternyata bahasa Arabnya hajarun, sejak itu kita tidak mengucapkan batu tapi mengucapkan hajarun. Ya meskipun mungkin ya di awal-awal masih campur-campur ya. Oh saya melihat hajarun misalnya itu ya. Tidak masalah di awal-awal. Ya nanti kan lama-kelamaan akan bisa lengkap ya untuk menyusun kalimat yang ada. Ya. Di sini ada kosakata yang dilampirkan di pelajaran kedua, bagian yang pertama. Di sana ada hajarun. Itu ada gambarnya, gambar batu maksudnya itu ya. Imamun artinya imam.
Ya, itu. Ya, ini wajahnya kita blur aja ya. Imamun artinya imam. Gitu. Labanun susu. Sukarun gula. Ya. Ini nggak banyak ya, 4 kosakata. Ajarun, imamun, labanun, sukarun. Ya. Ini kita sudah tahu artinya, coba diterapkan. Ya. Kita ingin mengatakan gula, ucapkan sukarun. Kita ingin mengucapkan susu, ucapkan labanun. Kemudian kita lihat, kita sampaikan di sini. Ya. Setelah hafal yang tadi, ya, setelah hafal yang tadi, hajarun, imamun, labanun, sukarun, ya, silakan nanti dihafalkan ya. Gambarannya misalnya kita sudah hafal. Kemudian kita berikan penjelasan. Pada pelajaran kedua, bagian yang pertama ini, kita akan membahas tentang kata tunjuk, jarak jauh, atau yang terjemahannya itu, ya. Yang dalam bahasa Arabnya adalah dzalika. Ya, yang jelas bacaannya dzalika. Adapun ada yang pakai fathah biasa pada huruf dzalnya atau fathah berdiri ya tidak masalah ya, tidak masalah. Yang ini bacaannya ya dzalika, yang ini juga dzalika. Artinya dua-duanya benar. Pakai fathah biasa silahkan, pakai fathah berdiri silahkan. Ketika tanpa harokat tulisannya sama gitu ya, dan bacanya juga sama dzalika. Ya, kita lampirkan perlu diketahui bahwa zalika itu asalnya zalika. Nah, itu kan bacanya kan gini. Zalika 2 harokat pada dalnya. Dan karena setelah isim isyarah ada za, ya. Setelah isim isyarah za apa? Setelah isim isyarah za terdapat lamul bu'di atau huruf lam yang berfungsi isim isyarahnya untuk menunjukkan jauh. Ya, jadi pada zalika yang merupakan isim isyarahnya itu za-nya, lamnya, lamul bu'di namanya. Untuk menunjukkan ini isyarat jarak jauh sehingga terjemahannya itu. Kalau dzalika berarti terjemahannya itu. Maka secara kaidahnya, ya ini kita lampirkan kaidah imla sebenarnya ini ya. Secara kaidahnya huruf alif pada isim isyarah za itu harus dibuang. Gitu. Sehingga menjadi dzalika. Ya. Dan membacanya tetap panjang zalika bukan zalika bukan. Ya ini yang kita istilahkan kemarin dengan istilah tumtaku wala tuktabu atau tukra'u wala tuktabu. Terbaca meski tidak tertulis. Ya terbaca meski tidak tertulis. Ya kita ulang di sini. Ya tulisannya gini zalika. Ya zalika itu asalnya adalah za panjang ini ya. Kemudian lam eh, zalika. Lamnya ini namanya lamul bu'di ya, namanya lamul bu'di, sebuah lam yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa makna di situ adalah jauh. Maka kaidahnya dalam qawaid imla'nya apabila ada isim isyarah za diikuti dengan lamul bu'di maka kaidahnya alifnya itu dibuang. Itu cara penulisannya. Meskipun alifnya dibuang, bacaannya tetap panjang. Sehingga zalika bukan zalika. Ya itu. Zalika. Adapun fathah pada zal, ya kan di laptop anak bisanya fathah, fathah biasa ya. Ya kan bisanya fathah biasa. Ini nggak ada fathah berdirinya kan. Ya. Jadi fathahnya meskipun seperti itu, tetap bacaannya zalika. Dibaca 2 harokat. Demikian juga misalnya fathahnya fathah berdiri. Ya.
Cuma di sini Anda nggak punya ya fathah berdirinya, fathah biasa. Ya, itu sebagai wawasan tentang cara penulisan dan juga cara membaca atau mengucapkan isim isyarah dzalika. Sekali lagi bacanya dzalika, bukan dzalika. Intinya bahwa dzalika baik yang ditulis dengan fathah biasa atau fathah berdiri pada huruf zalnya, maka cara membacanya tetap sama, yaitu dzalika bukan zalika. Ini yang ingin kita tekankan. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah menyalahkan gitu ya. Kadang ada yang, "Loh, ini tulisannya salah, masa zalnya fathah biasa kok dibaca 2 harokat gitu. Kadang ada yang menyalahkan kalau fathahnya fathah biasa, bukan fathah berdiri ya seperti tadi. Nah, fathahnya fathah biasa gini kan. Ada yang kadang karena berlebih-lebihan dia langsung menyalahkan. Padahal nggak salah, itu benar itu. Ya, sehingga kita perlu mengetahui asal-usul dari penulisan zalika. Kembali pada penggunaan zalika. Maka penggunaan zalika yaitu untuk isim mudzakkar. Ya, kita sudah belajar ya isim mudzakkar, yaitu isim yang menunjukkan laki-laki. Baik berupa nama orang laki-laki, ya, semua nama orang laki-laki itu masuknya mudzakkar. Ya, nama orang laki-laki berarti dia yang berakal atau benda yang tidak berakhiran tamar butoh. Baik mudzakkar untuk yang berakal ataupun mudzakkar yang tidak berakal itu. Yang tidak berakal kan benda. Seperti tadi ada hajarun itu kan benda. Dia mudzakkar ya. Kenapa? Karena tidak berakhiran ta marbuthah. Dan zalika itu digunakan untuk jarak jauh, yaitu yang sering kita terjemahkan dengan itu. Nah, itu. Jadi zalika artinya itu. Ya, ya karena untuk isyarah jarak jauh. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ma dzalika, dzalika baitun. Ya, bacanya ma dzalika, dzalika baitun. Ya, kan ini ada salah sedikit ya, harusnya ma dzalika setelah ma kasih spasi ya. Ya, silakan yang punya bukunya diralat sendiri-sendiri ya. Jadi gini, ma setelah ma kemudian kasih spasi gitu. Kasih spasi. Kalau tadi kan gini tulisannya ya. Ma dzalika ada spasinya. Ma sendiri, dzalika sendiri. Ma dzalika, dzalika baitun. Apa itu? Itu adalah rumah. Ya, di sini menggunakan dzalika karena baitun itu mudzakkar ya. Kemudian contoh kedua. Adzalika qittun? Na'am, dzalika qittun. Apakah itu kucing? Iya, itu adalah kucing. Ya, karena qittun adalah mudzakkar, maka pakai dzalika. Contoh yang ketiga. Adzalika sarirun? La, dzalika maktabun. Apakah itu tempat tidur? Bukan. Itu adalah meja. Perhatikan di sini. Penulisan adzalika itu seperti ini. Ya, karena hamzahnya ini hamzah istifham, dia huruf yang terdiri dari satu huruf, maka cara penulisannya disertakan dengan kata setelahnya sehingga tanpa spasi seperti ini. Ini yang benar. Adzalika sarirun? La, dzalika maktabun. Dan bukan seperti ini, bukan seperti ini. A sendiri kemudian dzalika apa? Nah, dikasih spasi seperti ini ya. Bukan. Ya, ini justru yang tidak tepat ya. Jadi tidak perlu pakai spasi ini, tapi langsung langsung seperti ini ya. Adzalika, bukan a kemudian zalika. Kenapa? Karena hamzah itu huruf satu huruf.
kaidahnya huruf yang satu huruf, maka dia disambungkan dengan huruf setelahnya. Maksudnya disambungkan di sini tanpa spasi. Ya, jadi adzalika, bukan adzalika. Beda dengan yang atas karena ma ini huruf dua huruf ya. Ya, madzalika, bahkan ma ini adalah isim istifham ya, dia dua huruf. Maka penulisannya bukan yang seperti ini tapi yang seperti ini gitu ya. Ya, bagi yang nggak lihat videonya mungkin dengarnya bukan seperti ini tapi seperti ini. Ya maksudnya gini udah nah, bukan yang madzalika tanpa spasi tapi yang madzalika pakai spasi. Kebalikannya yang adzalika yang betul tanpa spasi, adzalika bukan yang pakai spasi. Ya semoga mudah dipahami. Nah, barakallahu fiikum. Kembali ke sini. Adzalika sarirun la dzalika maktabun. Apakah itu tempat tidur? Bukan, itu adalah meja. Ya karena sarirun mudzakkar pakainya dzalika. Kita lihat contoh berikutnya. Ma hadza wa ma dzalika? Hadza miftahun wa dzalika qalamun. Apakah ini dan apakah itu? Ini adalah kunci dan itu adalah pena. Demikian juga perhatikan eh, wa, ma, tulis saya seperti ini tanpa spasi karena wawu huruf satu huruf. Demikian juga ini wadzalika setelah wawu tanpa spasi ya langsung wadzalika karena wawu adalah huruf satu huruf ya. Jadi sambil kita belajar kosakata, belajar penggunaan kata di dalam kalimat juga mencermati cara penulisan gitu ya, mencermati cara penulisan. Ya, sehingga nanti bisa mendapatkan semuanya. Barakallahu fiikum. Kemudian contoh yang berikutnya. Man dzalika? Dzalika mudarrisun. Siapakah itu? Itu adalah Pak Guru. Ya, ini man digunakan untuk bertanya tentang sesuatu yang berakal. Man dzalika, pakainya man. Siapakah itu? Kan ma dzalika. Ya, untuk orang nggak boleh ya. Ada orang kita bertanyanya ma dzalika ya. Maaf saja ini nggak sopan dan bahkan salah ya. Untuk orang pakainya man. Man dzalika, dzalika mudarrisun. Man dzalika, dzalika tabibun misal itu ya. Man dzalika, dzalika tajirun misal. Itu. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya. Adzalika imamun? Naam, dzalika imamun. Apakah itu seorang imam? Iya, itu adalah seorang imam. Ya, demikian ya penjelasan sederhana yang bisa kita ambil dari pelajaran kedua bagian pertama dari buku Durusul Lughah. Ya, untuk pertemuan kali ini cukup simpel ya pelajarannya, cukup sederhana. Semoga kita diberikan kemudahan di dalam memahami. Sekarang kita masuk latihan. Nah, ini ya, masuk latihan. Karena apa yang kita pelajari perlu untuk kita pahami, maka di dalam memahami ini akan terlihat ketika kita mengerjakan latihan, gitu kan? Kalau mengerjakan latihan kok mudah, oh berarti target pelajaran kali ini kita sudah mendapatkan, nah, kita sudah bisa memahaminya. Semoga kita diberikan kemudahan di dalam mengerjakan latihan ini. Latihan yang pertama, berikanlah harokat pada kalimat berikut ini, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, gampang ya latihannya. Dha'i syakla kamilan ala hadhil jumal, thumma tarjim ila lughatil Indonesia. Ya, akan anak tunjuk ya satu persatu. Pertama ada eh, Bapak ya ini ya, Beni Sanjaya, silakan. Nomor satu dibaca lalu terjemahkan. Nah, ini kan tanpa harokat ini. Kita sudah mulai langsung belajar membaca yang tanpa harokat ya. Beni Sanjaya silakan, Pak Beni Sanjaya.
Nomor 1. Mana suaranya? Suaranya belum kedengaran. Belum ada ya suaranya ya. Ya, beralih kepada yang berikutnya, ya, nggak masalah. Ibu Dewi Julia, silakan nomor 1. Mazalika zalika masjidun. Terjemahkan. Oh, apakah ini masjid? Benar ya, Bu? Terjemahkan, Aduh. diterjemahkan sesuai Oh, kalimatnya. oh, apakah ini? Zalika artinya apa? Apakah itu? Ya, Iya, ya, ya. itu. Saya lupa. Ah, apakah itu? Itu masjid. Nah, sahih ya. Oh, apa itu? Betul. Ya, Apakah kok itu pakai boleh? Apa apakah? itu ya Ya, boleh ya. Tidak masalah. apa Madzalika, itu ya? apa itu atau Oh, apakah itu tidak masalah ya. nah, apa Zalika itu? Oh, masjidun, iya. itu adalah masjid. Nomor Oh, 2, iya. Barakallahu fiik. Nomor 2, Nalendra Mulyawan. Bagus. Silakan nomor 2. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2, Iya, nomor 2. Iya. Zalika hijarun. Apa itu? Bukan hijarun tapi apa? Lihat di kosakata yang ada di atas. Apa itu bacaannya? Hijarun apa ya? Dilihat di kosakatanya. Kosakata apakah bacaannya hijarun? Oh, bukan ya. Ya, Rojulun ya. Anak tunjukkan, nggak apa-apa ya. Oh, Anak ya. tunjukkan ini. Ini apa ini bacaannya? Hajarun, batu. Hajarun ya kan terkenal ya Hajar Aswad itu kan. Batu hitam itu Hajar Aswad. Sudah terkenal itu sebenarnya ya. Ulangi Ya. coba. Dia Eh, ulangi. Zalika hajarun. Dalika Hajarun. Nah, sahih. Apa Ustaz? Ya. Buku Muyasar udah sampai, udah di tangan saya kemarin. Oh, masalah barakallahu fiik ya. Masalah. Ya. Ya. Artinya apa artinya? Apakah itu sebuah batu? Nggak salah. Iya, nggak pakai apakah ya. Kan nggak ada Ya. apakahnya. Batu ya. Dalika Hajarun Batu. itu adalah sebuah batu gitu ya. Nah, nama besarkan lagi ya supaya mudah. Nah, seperti ini mungkin besar lagi. Nah, seperti ini ya supaya lebih mudah melihat tulisan. Ya. Kemudian nomor 3, Ibu Nisa ya nomor 3. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nomor 3. Nah, baik. Adzalika sarirun? Apakah itu ranjang? La, dzalika babun. Tidak, itu pintu. Ya, sahih ya, masalah barakallahu fiik. Adzalika sarirun la dzalika babun. Apakah itu ranjang atau tempat tidur? Bukan, itu aja nggak masalah. Bukan, itu adalah pintu. Nah, barakallahu fiik. Ya. Kemudian Syukran. berikutnya, ya tadi Bunis. Berarti berikutnya Pak Nofrizal ya, silahkan. Nomor 4. Kenapa, Ustaz? Bismillah. Man zalika? Zalika imamun. Siapa itu? Itu adalah imam. Ya, betul ya. Man dzalika imamun. Siapakah itu? Itu adalah Pak Imam ya atau imam boleh. Itu adalah Bapak Imam. Maksudnya di sini Imam
pemimpin sholat itu ya, imam masjid. Nah, sahih, barakallahu fiik. Ya. Kemudian nomor 5 Ibu Nur Azizah, silakan. Nah, Ustazah. Adzalika tajirun? La, dzalika talibun. Ya. Apakah itu pedagang? Tidak. Dia, naam, itu adalah pelajar. Ya, sahih ya. Adzalika tajirun? La, dzalika talibun. Apakah itu seorang pedagang? Bukan. Itu adalah seorang pelajar atau siswa. Nah, Jazakallahu khairan. insyaallah barakallahu fiik. Barakallahu. Kemudian latihan yang berikutnya yaitu terjemahkan kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab. Ya, kalau tadi kan bahasa Arab ke bahasa Indonesia ya. Sekarang kebalikannya ya. Dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Tarjim hadhil jumala ilal lughatil arabiyyah. Ya, terjemahkanlah kalimat berikut ini ke dalam bahasa Arab. Ya, tadi Bu Nur Azizah, sekarang Pak Refdinal Abu Habibi ya, nomor yang A ya, yang A ini. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu pedagang, dibaca dulu soalnya ya. Itu pedagang dan ini dokter. Ya, gimana ya terjemahnya? Haza tajirun wa haza Itu apa itu? Apa? Hmm? zalika. Ya, zalika. Tajirun wa haza tabibun. Ya, sahih, tepat ya. Zalika tajirun wa hadza tabibun. Ya, untuk membedakan kapan pakai zalika, kapan pakai hadza gitu ya. Kalau itu berarti pakai zalika, ini berarti pakai hadza. Sahih, barakallahu fiik. Ya, Jazakallah Ustaz. ya, kurung. Kemudian yang berikutnya ini Reno, Bapak atau Ibu ini? Yang B. Madalika dalika rojulun. Sahih. Nah, Pak Reno ya. Apa tadi? Rojulun berarti apa? Siapa berarti pakainya apa? Siapa? Siapa? Iya, Mandalika mandalika terus dalika rojulun. ya, betul, sahih ya. Mandalika dzalika rajulun ya, karena siapa ya, kalau siapakah berarti pakainya man ya. Untuk orang pakainya man. Sehingga mandalika dzalika rajulun. Tepat sekali. Barakallahu fiik. Kemudian Ibu Sri Dara. Yang Ibu Sri Dara terlebih dahulu. Nomor B. Nomor C ya, C. Ya, C. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika mudarrisun? Naam, zalika mudarrisun. Sahih ya. Apakah itu Pak Guru? Iya, itu adalah Pak Guru. Adzalika mudarrisun? Naam, dzalika mudarrisun. Tepat sekali, sahih, barakallahu fiik. Kemudian berikutnya Ibu Sri Royanti yang D. Ya Ustadz, ini maaf baru bergabung. Oh, barakallahu fiik ya, tidak masalah. Mau mencoba yang D? Zalika. Ya, Zalika sukarun. Ada hamzanya. Adzalika sukarun. La. Hadza labanun. Itu ada atau zalika? Suaranya kecil Ustadz. Sebentar, Ustadz. Suaranya kecil? Afwan ini sebentar.
Atau dicoba yang lain dulu, Ustaz. Ini anak keluar dulu, nanti masuk lagi, Oke, Ustaz. iya, nggak apa-apa, silakan. Ya, Ya, syukran. berarti kita kembali ke atas, ya, kembali ke atas. Pak Beni Sanjaya mau mencoba yang D itu? Belum ya, Pak Beni Sanjaya belum mencoba atau mencoba? Suaranya nggak muncul apa ya? Iya, ini kayaknya nggak ada suaranya Pak Beni Sanjaya. Padahal sudah dibuka ya mikrofonnya ya. Ya, ada ke Ibu Sri Royanti lagi nggak apa-apa ya. Ibu Sri Royanti. Dibaca dulu soalnya, baru dijawab ya. Apakah itu gula? Bukan, itu adalah susu. Ya, Ah, silakan. azalika sukarun la lazalika labanun. Nah, sahih ya. Apakah itu gula? Bukan, itu adalah susu. Adzalika sukarun? La. Dzalika labanun. Ya, tepat sekali. Kemudian, Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik. Wafiq barakallah. Ibu Dewi Yulia. Nomor yang E. Nomor E. Apakah itu? Itu adalah keledai. Mazalika, zalika, lupa. Apa? Zalika, Keledai sudah pernah sebelumnya ya. lupa ya. Zalika. Himar. Zalika. Himarun. Iya, Himarun. betul. Sahih ya. Ulangi coba. Ulangi ya. Oh ya. Mazalika, zalika himarun. Nah, sahih. Tepat ya. Ma dzalika himarun. Nah, Himarun. ya, itu latihan yang kedua. Kita berpindah latihan yang ketiga ya. Latihan ketiga juga mudah ya. Perintahnya isilah titik-titik berikut ini dengan kata yang sesuai. Imla'il faragha bi kalimatin munasibatin. Ya. Ya, isilah titik-titik berikut ini dengan kata yang sesuai. Tadi Ibu Dewi Yulia ya, sekarang Pak Nalendra Mulyawan. Nomor 1 ya, silakan. Ini titik-titiknya diisi dengan kata yang sesuai. Ya, nomor 1. Nomor 1 ya. Ya, nomor 1 ya. Mazalika, zalika hisonun. Sahih, tepat sekali ya. Madzalika, zalika hisanun. Nah, betul. Jawabannya betul ya. Madzalika, di sini zalika dan zalika hisanun. Gitu. Kemudian nomor 2. Ya, nomor 2. Ibu Nisa nomor 2. Ya. Nah, Ustaz. Dzalika najmun la dzalika baitun. Sahih, tepat sekali ya. Oh ya, sambil diterjemahkan. Terjemahnya apa? Coba. Apakah itu bintang? Bukan. Itu rumah. Ya, betul. Sahih. Kemudian nomor 3. Nomor 3, Pak Nofrizal. Nomor 3. Ahaza sukarun? Naam, zalika sukarun. Ya, ahadza sukkarun? Na'am, dzalika sukkarun. Artinya. Apakah itu adalah gula? Ya, itu adalah gula. Ya, sahih, betul ya. Kemudian nomor 4.
Ibu Nur Azizah. Nah, Ustazah. Ya, Ustaz, afwan. Adzalika, dzalika imamun. Belum Apakah itu bukan pakai A, tapi apa? Dulu sudah man, dikatakan. man dzalika, Ya, dzalika imamun. ya, man dzalika. Siapa? Nah, Ya, siapakah? siapakah itu? Itu adalah imam. Ya, kalau orang berarti pakai man, betul ya. Man dzalika, dzalika imamun. Kemudian Nah, nomor 5, Ibu Ranti ya, Ibu Ranti belum ya, silakan. Ibu Ranti mencoba. Afan Ustadz lagi di jalan. Oh iya dah, nyimak dulu aja ya, ya nggak apa-apa. Barakallahu fiik. Ya, Ustadz. Ya, nyimak dulu Ibu Ranti. Kemudian Pak Arif Dinal Abu Habibi nomor 5. Amsad. Zalika masjidun. Sahih, dzalika masjidun, artinya Itu adalah masjid. sahih, tepat sekali ya, itu adalah masjid. Nah, Ustaz. ya selesai ternyata untuk pelajaran 2 bagian pertama ya, karena setelahnya sudah masuk materi pelajaran 2 bagian kedua untuk pertemuan berikutnya. Ya, jadi untuk bagian pertama ini cukup gampang ya, simple, pelajarannya nggak banyak. Pertama adalah menghafal kosakata, kemudian yang kedua mencoba untuk apa? Menempatkan kosakata yang ada di dalam kalimat. Ya, dan tadi kita sudah latihan ya, sudah latihan penggunaan kosakata tersebut di dalam kalimat dikombinasikan dengan kata tunjuk jarak jauh, yaitu zalika. Dan juga disinggung yang jarak dekat ya, karena sebelumnya sudah dibahas tentang yang jarak dekat, yaitu hadza. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, ya silahkan. Ustadz Afan, tadi kan anak nyari linknya tuh bingung. Ya. Lalu masuk ke Zoom-nya agak telat. Jadi anak agak-agak di pertengahan masih kurang memahami gitu Ustadz. Kalau nanti diulang di itu ada videonya ya Ustadz ya? Ya, nanti kan anak share videonya ya. Share link video YouTube-nya insya Allah. Ini direkam, alhamdulillah ini anak rekam ya, sehingga nanti bisa didengarkan berulang-ulang. Gitu, insya Allah. Barakallahu fiik. Ya, namun. Syukran. Afan. Bismillah, Afwan Ustaz. Ini Ya. bertanya juga yang tadi nomor berapa saya lupa, yang ahadza la ahadza sukarun tadi berapa? Ahadza, tapi jawabannya dengan zalika. Ini ahadza sukarun nomor 3 Ustaz. Iya. Zalika sukarun. Apakah dengan satu pertanyaan itu ahadza kemudian jawabnya itu boleh Ustaz? Sangat boleh, karena sangat memungkinkan ya kan. Yang bertanya dia dekat dengan gula. Bahkan dia sambil megang. Ahadza sukarun. Karena yang namanya isim isyarah pasti menggunakan isyarah yang bersifat hissi, yang bisa dirasa oleh panca indera. Contohnya, untuk mengatakan ahadza sukarun, maka yang mengucapkan ini dia dekat dengan gula atau bahkan dia megang gulanya, kan? Sambil megang gula, dia bertanya ahadza sukarun, dan yang ditanya jaraknya jauh, mungkin 2 meter, 3 meter gitu misalnya. Ya, karena yang bertanya dia ingin memakai gula tapi ragu ini gula atau bukan gitu kan. Maka dia bertanya ahadza sukarun,
Dan yang menjawab karena jauh, maka dia menjawab, na'am, dzalika sukkarun. Sehingga sangat memungkinkan ya. Pertanyaannya pakai hada, jawabannya pakai dzalika. Atau sebaliknya, pertanyaannya pakai dzalika, jawabannya pakai hada. Atau pertanyaannya pakai dzalika, jawabannya juga pakai dzalika. Atau kalau sama-sama dekat, pertanyaannya pakai hada, jawabannya pakai hada. Sehingga tidak ada muskilah, ya, tidak ada satu yang muskil atau terkesan tidak masuk. Ya, ini sangat memungkinkan. Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Ya, nanti masing-masing ya. Ini kan latihannya sampai latihan 1, 2, 3 ya. 3 ya. Ya, 4-nya enggak ada ya, 3. Nanti dikerjakan dengan ditulis. Ya, kalau ini kan di sini kita mengerjakan lisan itu kan, lisan secara langsung kita mengucapkan gitu. Maka penting juga mengerjakan secara tertulis ya, sehingga latihan lisannya ya iya, latihan menulisnya juga iya. Ya, nomor 1, 2, dan 3 ya, silakan dikerjakan secara tertulis. Nah, ya. Meskipun sudah tahu kunci jawabannya ya, supaya kita terbiasa menulis juga. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Sekali lagi Ustadz Afwan, Ya, silakan. kalau ini kan mazalika, bedanya itu apa Ustadz sama azalika? Iya, yang ini sudah diterangkan dulu ya pada pelajaran pertama. Jadi ya nanti bisa dibuka ya di bukunya. Di situ juga Ana tulis. Atau gini, Ana lihat ya sambil Ana terangkan supaya nanti bisa membaca dan memahami tulisan tersebut. Nggak masalah ya, Ana tunjukkan lagi. Nih. Nah, ini di sini ya, di sini. Ini halaman berapa ini? Nanti dibuka ya di bukunya halaman 12 ya, di halaman 12 ya, ini. Ya. Untuk menanyakan binatang ya, sebelum menanyakan binatang atau yang tidak berakal ya, karena binatang kan masuk kepada kategori sesuatu yang tidak berakal. Ya, menanyakan hakikat dia maka menggunakan ma hadza ya. Sebelumnya kan tentang man, untuk yang berakal pakai man, untuk yang tidak berakal pakai ma hadza himarun gitu kan. Pakainya ma. Jadi bukan pakai a. Dan untuk menanyakan benar tidaknya sesuatu, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, itu sama, yaitu menggunakan a. Apakah? Jadi gini, ahada waladun, bukan mahada waladun, bukan ya. Tapi pakai hamzah a. Tapi untuk bertanya apakah ini, pakainya ma, bukan ahada, nggak ada, ahada nggak ada. Ya, kalau ahada bertanya tentang benar tidaknya sesuatu. Ahada waladun, na'am hada waladun. Apakah ini anak laki-laki? Iya, ini adalah anak laki-laki. Ya, jadi itu ya perbedaannya. Untuk bertanya yang terjemahannya apakah ini atau apakah itu, pakainya ma, bukan pakai hamzah. Tapi untuk bertanya apakah ini masjid, apakah itu rumah, apakah itu batu, pakainya hamzah. Ya, bukan pakai mana. Oh, jadi kalau hamzah itu belum tentu jawabannya dengan yang sama ya. Misalnya apakah itu rumah, belum tentu berarti rumah atau tidak gitu ya. Pakai Ya, jadi gitu. Kalau sama berarti na'am, kalau enggak berarti la gitu. Kalau pakai hamzah di sana ada jawaban iya atau jawaban tidak. Karena kalau ya. sama ahada waladun, na'am hada waladun. Karena sama antara pertanyaan dan jawaban, pakainya na'am.
Ahadza tajirun? La, hadza talibun. Ini yang pakai la. Karena beda. Apakah ini pedagang? La, hadza talibun. Bukan. Ini adalah siswa. Oh ya, nah Ustaz sudah mulai mengerti. Nah, Jazakallah khair. Bayakum. Yang lainnya masih ada? Ya, maaf Ustadz mau nanya. Ya. Itu yang A itu berlaku untuk segala itu Ustadz ya. Maksudnya yang untuk yang bernyawa, yang enggak bernyawa juga pakai A ya. Iya, bernyawa, tidak bernyawa, berakal, tidak berakal, sama. Pakai A untuk menanyakan iya tidaknya. Untuk menanyakan benar tidaknya sesuatu, baik berakal maupun tidak berakal, ya itu sama, yaitu menggunakan hamzah, yaitu A, apakah. Ya, ini kan berakal ya, ahadza waladun, untuk yang berakal. Coba cari yang ini, ahadza qitun, tidak berakal, gitu kan. Ini masih bernyawa tapi tidak berakal. Ahadza hisanun, ahadza kitabun, ahadza masjidun, adzalika baitun, yang tidak bernyawa. Pakai hamzah. Ya, jadi ini bersifat umum ya, lebih mencakup semuanya. Ya kayak misalkan contoh Ustadz, apakah warnanya merah? Nah gitu, maksudnya buat keadaan juga bisa ya? Warna apa? Enggak, misalkan apakah itu berwarna merah? Misalkan kita menanyakan Itunya apa? Bendanya misal Iya, Ustaz. bendanya. bendanya harus diikutin dalam kalimat ya. Oh gitu. Ya, misalnya cuma seperti tadi, apakah itu warnanya merah? Tidak masalah, bisa tetap pakai hamzah. Gitu kan? Karena nanti jawabannya kan iya itu merah atau bukan itu hijau kan gitu kan? Ya, maka Iya. pakainya hamzah. Jadi Adzalika gitu. Adzalika ahmaru. Na'am, dzalika ahmaru atau adzalika ahmaru la dzalika akhdharu. Misal. Iya. Nah, Oh tetap jadi pakai hamzah. ya, dalam semua keadaan ya boleh ya Ustadz. Iya, Ya. betul. Nah, Ya terima kasih. ya, Pak. Ya, kadang kan orang melihat warna nggak jelas kan gitu kan kadang ya. Warna nggak jelas antara misal apa merah dengan atau biru dengan hijau biasanya. Adzalika akhdaru la adzalika azraqu misal itu. Apakah itu hijau? Oh, bukan, itu biru gitu. Misal karena mungkin kurang jelas melihat warna. Bisa seperti itu pakai hamzah. Nah, masih ada pertanyaan atau kita cukupkan? Insya Allah sudah Ustadz. Sudah ya, cukup ya. Ya, pesan Ana apa yang sudah kita pelajari di murojaah diulang-ulang ya sampai targetnya terpenuhi. Pertama, hafal mufrodat kosakata. Kedua, bisa menerapkan kosakata tersebut di dalam kalimat sesuai dengan kaidah yang ada. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan yang ada ya, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan Ustaz.